Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Latulasana. Saya dari kelas 3A Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Nah, kali ini kita akan mereview materi mata kuliah pengauditan 1 bab 7 mengenai penerimaan penugasan. Nah, pembahasan yang kita bahas pertama ialah tahapan kegiatan audit laporan keuangan. Ini ada 4 tahapan. Pertama, penerimaan penugasan audit. 2, perencanaan audit. Ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Dan yang terakhir ialah pelaporan tabungan. Nah, dalam tahapan-tahapan tersebut, auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan, terutama audit atas klien baru. Klien baru ini sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, klien yang sama sekali belum pernah diaudit, dan klien pindahan dari kantor akuntan publik lain. Selain itu, ada beberapa penyebab klien berganti kantor akuntan publik, antara lain yang pertama, merger 2 perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda. Kedua, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik yang lama. Dan yang ketiga, merger antara kantor akuntan publik. Selain hal di atas, ada juga penyebab ketidakpuasan klien terhadap kantor akuntan publik lama, seperti biayanya terlalu besar, kebutuhan jasa, kredibilitas, serta tuntutan. Selanjutnya ialah yang harus dipertimbangkan sebelum menerima penugasan. Yang pertama, tanggung jawabnya terhadap publik, yaitu independensi, integritas, dan objektivitas. 2, tanggung jawabnya terhadap klien, yaitu melakukan audit dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Ketiga, tanggung jawab terhadap rekan lain seprofesi, yaitu mengembangkan kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik. Selanjutnya, langkah-langkah penerimaan penugasan. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Kedua, mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan resiko tidak biasa. 3, menetapkan kompetensi untuk melakukan audit. Keempat, mengevaluasi independensi. Kelima, menentukan kemampuan untuk bekerja dengan cermat dan seksama, serta mengevaluasi. Yang keenam ialah menyiapkan surat penugasan. Yang pertama ialah mengevaluasi integritas manajemen, di mana ini berkaitan dengan jenis klien. Hal apa saja yang harus dilakukan untuk mengevaluasi integritas manajemennya ialah yang pertama, komunikasikan dengan auditor terdahulu. Kedua, komunikasi antara auditor pendahulu dengan auditor pengganti, yang dimana komunikasi tersebut berisi tentang mengajukan pertanyaan kepada pihak ketiga yang isinya penasihat hukum klien, bankir, dan lain-lain, serta mereview pengalaman masa lalu dengan klien, bisa melalui majalah, surat kabar, laporan klien ke Bapepam. Yang kedua ialah mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan risiko tidak biasa, di mana mengidentifikasi pemakai laporan keuangan auditan, memperkirakannya adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan klien, serta mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien. Yang ketiga, menetapkan kompetensi untuk melaksanakan audit. Yang pertama ialah menetapkan tim audit. Ini terdiri dari 1 partner yang bertanggung jawab keseluruhan penugasan. Selanjutnya, 1 atau lebih manajer yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan supervisi. 1 atau lebih senior yang bertanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap pemrograman audit dan supervisi staf asisten, serta juga membutuhkan staf asisten yang dimana staf asisten tersebut mengerjakan prosedur audit yang diperlukan. Yang kedua ialah mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Di antaranya pekerjaan spesialis ialah penilaian, penentuan karakteristik fisik, penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus, serta yang terakhir ialah penafsiran persyaratan teknik. Yang keempat ialah menilai independensi. Hal-hal yang berkaitan dengan independensi auditor diklasifikasikan sebagai berikut. 1, hubungan keuangan dengan klien. 2, kedudukan dalam perusahaan. 3, keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dengan dan tidak konsisten. 4, pelaksanaan jasa lain untuk klien audit. 5, hubungan keluarga dan pribadi. 6, imbalan atas jasa profesional. 7, penerimaan barang atau jasa dari klien. Serta yang terakhir ialah pemberian barang atau jasa kepada klien. Yang kelima ialah menentukan kemampuan untuk melakukan audit dengan cermat dan seksama, di mana saat penunjukan umumnya waktu 6-9 bulan merupakan jangka waktu yang memadai bagi auditor untuk merencanakan pekerjaan audit. Penjadwalan audit itu dibagi menjadi 2, pekerjaan interim, pekerjaan lapangan dilaksanakan 3-4 bulan sebelum tanggal neraca, serta pekerjaan akhir tahun, di mana pekerjaan lapangan dilaksanakan beberapa minggu sebelum tanggal neraca. Yang ketiga ialah personil klien, di mana pemanfaatan personil klien ini berdampak terhadap pertama, prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal. 2, pengujian pengendalian, dan ketiga, pengujian substantif.
Yang keenam ialah pembuatan surat penugasan yang isinya ialah 1. Nama perusahaan dan laporan keuangan yang akan diperiksa. 2. Tujuan audit. 3. Audit berdasarkan standar audit. 4. Sifat, lingkup, dan tanggung jawab audit. 5. Audit memiliki keterbatasan. 6. Tanggung jawab manajemen. 7. Manajemen memberikan representasi tertulis kepada auditor. 8. Dasar perhitungan dari auditor. 9. Ketegasan kesepakatan dengan klien. Berikut merupakan contoh dari surat penugasan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yakni tentang pemahaman terhadap bukti audit. Di sini kita akan membahas tentang materialitas. Apa sih materialitas itu? Materialitas adalah banyaknya informasi akuntansi yang hilang atau salah saji yang menyebabkan pertimbangan orang yang mengandalkan informasi tersebut berubah atau dipengaruhi oleh informasi akuntansi yang hilang atau salah saji tersebut. Auditor bertanggung jawab untuk menentukan apakah laporan keuangan salah saji material. Apabila terdapat salah saji material, auditor harus menginformasikannya kepada klien untuk dapat dilakukan perbaikan atas laporan keuangan tersebut. Tingkat materialitas. Yang pertama, materialitas tingkat laporan keuangan diambil 5% dari laba sebelum pajak. Materialitas tingkat akun diambil dari 50% dari materialitas tingkat laporan keuangan. Dan yang terakhir ialah materialitas tingkat transaksi, yakni diambil dari 10% dari materialitas tingkat akun. Judgement awal materialitas, di mana judgement awal ini merupakan jumlah maksimum salah saji yang tidak menyebabkan pertimbangan pengambilan keputusan oleh user berubah, di mana audit perlu menentukan sejak awal berapa jumlah salah saji dalam laporan keuangan yang dianggap material, karena materialitas ini adalah konsep yang relatif, bukan absolut. Maksudnya setiap perusahaan akan berbeda-beda. Ya, tingkat materialitas antara perusahaan itu akan berbeda-beda, seperti itu, tidak terpaku. Selanjutnya, judgement awal materialitas ini terdapat 2 tingkat. Pertama, tingkat laporan keuangan, yakni diambil dari persen dari saldo aset, serta tingkat saldo akun, di mana diambil dari persen dari saldo piutang. Selanjutnya ialah judgement awal materialitas itu memiliki 2 konsep. Pertama, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu biasanya berbentuk persentase tertentu, misalkan 0,5% sampai 2% dari aset, biaya, pendapatan, dan laba. Sedangkan kualitatif itu kemungkinan suatu item material karena sensitivitas atau faktor konteks, walaupun jumlah item tersebut sebesarnya kecil atau nominalnya kecil. Selanjutnya, alokasi materialitas. Alokasi materialitas ke segmen-segmen perlu, karena bukti audit pada dasarnya juga per segmen. Akuntan mengalokasikan materialitas ke akun neraca dan laba rugi. Ada juga auditor yang mengalokasikannya hanya ke akun neraca, karena semua akun laba rugi terrefleksi di akun neraca. Alokasi materialitas juga ke rekening neraca menunjukkan toleransi salah saji untuk akun tersebut. Tapi dalam mengalokasikan materialitas tersebut ada kesulitan-kesulitannya, diantaranya 1. Auditor mengekspektasi akun tertentu lebih salah saji material dibandingkan dengan akun lain. Yang kedua, baik overstatement atau understatement harus dipertimbangkan. Dan yang ketiga adalah biaya audit relatif mempengaruhi alokasi tersebut. Selanjutnya, materialitas dan bukti audit. Materialitas dan kecukupan bukti audit itu memiliki hubungan terbalik atau berhubungan terbalik. Materialitas yang rendah menyebabkan bukti perlu lebih banyak diperoleh untuk mendapatkan reasonable assurance. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni mengenai resiko audit. Kenapa sih ada resiko audit? Nah, resiko audit ini tuh akan selalu ada, dikarenakan dalam mengaudit laporan keuangan kita tidak mengambil secara keseluruhan laporan keuangan, tetapi kita hanya mengambil sampel dari laporan keuangan tersebut. Jadi tidak semua bukti audit tersebut tidak semua dari laporan keuangan itu kita audit, seperti itu. Kenapa? Dan itu tadi alasan kenapa adanya risiko audit. Selanjutnya, definisi risiko. Risiko bahwa audit tanpa sadar atau tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, itu disebut audit risk. Risiko bahwa suatu asersi rentan terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada pengendalian internal, itu inherent risk.
Terus risiko bahwa salah saji material dalam asersi tidak dapat dicegah dan dideteksi tepat waktu oleh pengendalian internal itu control risk. Serta yang terakhir adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi itu detection risk. Nah, faktor yang mempengaruhi audit risk ia ada 3. Yang pertama, sejauh mana external user mengandalkan laporan keuangan. Hal ini dapat diketahui dengan wawancara dengan pihak manajemen dan pembaca notulen. Yang kedua, kemungkinan klien kesulitan keuangan setelah laporan audit diterbitkan. Hal ini dapat dinilai dari analisa rasio keuangan dan aliran kas. Yang ketiga, integritas manajemen. Hal ini dapat dinilai melalui komunikasi dengan auditor terdahulu, komunikasi dengan pihak ketiga, serta review pengalaman sebelumnya. Model audit risk ini ya, AR sama dengan IR dikali CR dikali DR, dan DR itu sama dengan AR dibagi IR dikali CR. Komponen audit risk itu jika ada total salah saji itu dicegah oleh pengendalian internal terus dideteksi oleh auditor, maka salah saji tersebut tidak akan terdeteksi, di mana IR ini salah saji asumsi tidak ada pengendalian internal. CR salah saji tidak dapat dideteksi dan dicegah oleh pengendalian internal. Salah saji tidak dapat dideteksi melalui prosedur audit, dan audit risknya salah saji tidak dapat terdeteksi. Kita akan membahas salah satu. Inherent risk itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi inherent risk. Di antaranya 1. Sifat bisnis klien, 2. Kompleksitas transaksi, 3. Hasil audit sebelumnya, 4. Penugasan pertama atau lanjutan, hubungan istimewa, transaksi not rutin, populasi transaksi, dan judgment. Nah, IR ini tidak dapat diubah oleh auditor. Selanjutnya ialah control risk atau CR. CR adalah fungsi dari efektivitas pengendalian internal klien. Semakin efektif pengendalian internalnya itu, maka semakin rendah CR-nya. Sebaliknya, jika semakin tidak efektif pengendalian internalnya, maka CR tersebut akan semakin besar. Terus jika CR itu tinggi, berarti tinggi risiko pengendalian internal tersebut gagal. Jika CR rendah, berarti rendah risiko pengendalian tersebut gagal. Nah, apabila CR itu tinggi, auditor tidak banyak mengandalkan pengendalian. Terus apabila CR tersebut rendah, auditor dapat mengendalikan pengendalian untuk mengurangi berbagai pengujian. Selanjutnya ialah detection risk, yakni fungsi dari efektivitas prosedur audit, di mana auditor dapat mengurangi DR direncanakan dengan menggunakan lebih banyak pengujian substantif. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu strategi audit pendahuluan. Strategi awal audit. Penentuan strategi awal audit adalah tujuan akhir dari perencanaan audit. Ada 2 pendekatan yang bisa dipakai dalam strategi awal audit. Di antaranya 1. Substantif penuh. 2. Pendekatan taksiran tingkat risiko rendah. Nah, kapan sih kita bisa memakai pendekatan taksiran risiko rendah ini atau low risk approach ini? Nah, kita bisa menggunakannya jika pertama, kalau kita meyakini bahwa pengendalian internal klien adalah kuat sehingga catatan akuntansi bisa diandalkan. Yang kedua, keyakinan tersebut tuh telah kita uji atau kita buktikan dengan uji pengendalian dengan hasil tidak ada penyimpangan dalam sistem pengendalian internal klien. Selanjutnya, tujuan audit. Tujuan audit ini ada 2. Pertama, tujuan umum dan tujuan audit spesifik. Tujuan audit umum ialah untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam hal yang material, posisi keuangan dalam hasil usaha, serta satuan usaha sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan tujuan audit spesifik merupakan tujuan yang ditentukan berdasarkan asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Selanjutnya, asersi-asersi. Di sini ada beberapa asersi, diantaranya 1. Keberadaan dan keterjadian, 2. Kelengkapan, 3. Hak dan kewajiban, 4. Penilaian dan alokasi, 5. Penyajian dan pengungkapan, serta yang terakhir ketepatan administrasi, yakni apakah ada kesalahan pada saat melakukan pekerjaan klerikal. Selanjutnya ialah bukti audit. Apa sih bukti audit itu? Bukti audit merupakan suatu konsep yang fundamental di dalam audit, seperti yang diungkapkan dalam standar pekerjaan lapangan yang ketiga, di mana bunyinya bukti audit yang kompeten cukup harus diperoleh melalui
inspeksi, pengamatan atau observasi, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditor. Berikut review materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.